Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Bina Sarangan Informatika. Saya Sasya Medinati Putri dan rekan saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Muhammad Kadafi Rodrigo. Saya Muhammad Fatih Rahman. Nah, hari ini kita akan bicara tentang rahasia besar. Bangsa kita untuk menyelesaikan masalah tanpa berantem, tanpa marah-marah, dan tanpa memasak kehendak. Rahasia itu ada di sila berapa ya? Ada yang tahu nggak? 4. Betul. Siapa yang tahu sila 4? Rakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebencanaan Perwakilan. Kita sebutkan sila keempat itu apa? Ayo, silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat bagus. Kita akan kupas tuntas kenapa sila ini bikin hidup kita lebih rukun dan adil. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Riji. Silakan. Baik teman-teman, panggil saya Ferry. Tadi teman-teman sudah menyebutkan sila keempat ya, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan. Baik, ini makna sila keempat itu berani bicara, mau mendengar, dan sepakat bersama. Sepakat dalam bermusyawarah. Itu wajib ya. Setiap berani bicara, artinya berani bicara, setiap anak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Mau mendengar, kita harus menghargai pendapat orang lain. Bergowo, kata bahasa Jawanya bergowo ya. Bergowo itu lapang dada, mau menerima pendapat orang lain yang berbeda dari kita. Sepakat bersama mencari keputusan terbaik dan disetujui oleh bersama. Pentingnya sila keempat dalam hidup kalian, keputusan jadi adil. Keputusan yang diambil sendiri biasanya kita cuma bikin diri sendiri. Kalau musyawarah keputusan diambil itu sepakat bersama ya. Tidak boleh memaksa apa yang pendapat kita kepada orang lain. Sila ini mengajarkan kita tidak boleh memaksakan ketika teman atau adik tidak orang binatang. Misalkan kalau ada masalah di kelas, misalnya main saat istirahat, kita harus musyawarah. Ini membuat pertemanan rukun dan menghindari pertengkaran. Kita harus musyawarin dulu nih supaya menghindari pertengkaran ya. Dan berani bicara itu seperti contoh saat musyawarah kita belajar berani memimpin diskusi. Dan berani bertanggung jawab atas hasil keputusan bersama. Tadi untuk ke materi yang disampaikan oleh Kak Rizik, kalian sudah mengenal sila keempat ya, tentunya ada apa aja tadi? Berani bicara, ya itu apa maksudnya? Inti ya, itu berani bicara itu inti dari sila keempat, ada apa ya? Teman-teman tadi tentunya ada, saya ulang lagi ya, ada berani bicara, mau mendengar,
kesepakatan bersama atau musyawarah ya teman-teman. Terus ada juga kepentingan sila keempat dalam kehidupan kalian. Yang pertama, keputusan jadi adil. Terus yang kedua, tidak boleh memaksa. Yang ketiga, sekolah jadi rukun tentunya teman-teman. Dan yang keempat, belajar jadi pemimpin. Siapa nih yang sudah di sini belajar jadi pemimpin? Misalnya pemimpin jadi ketua kelas atau ketua kelompok. Siapa ketua kelas di sini? Ini. Pemimpin upacara ada. Kelas. Kalau kelompok itu dibagi ya? Ya. Pernah jadi ketua gitu. Nah itu bisa kalian sejak dini itu bisa jadi belajar jadi pemimpin sejak dini teman-teman. Tepuk tangan dong semuanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fajri. Yang mana Kak Fajri? Betul banget. Silakan Kak Fajri. Baik, saya Fajri. Saya di sini akan memberikan contoh penerapan sila keempat. Oke, yang pertama ada kelas di kelas atau di sekolah. Nah, yang pertama pemilihan ketua kelas. Jadi kalian harus ikut memilih dengan jujur dan menerima siapapun yang terpilih jadi ketua kelas. Yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, semua anggota kelompok harus berbicara. Jika pendapatnya ada yang berbeda, jadi harus berbicara, jangan marah-marah sendiri gitu. Dan diskusikan nama yang paling baik. Nah, yang ketiga ada menerima keputusan guru. Menerima aturan sekolah atau aturan kelas walaupun kita kurang suka, karena itu keputusan kepentingan bersama. Jangan egois ya guys. Betul. Jangan egois. Nah, yang kedua ada di rumah atau di keluarga. Iya. Nah, yang pertama ini musyawarah keluarga. Saat libur, ajak mereka piknik. Jadi kita dapat mendengarkan alasan dari ayah atau ibu ya. Selalu meminta izin dan sampaikan alasan yang jelas kepada orang tua sebelum melakukan sesuatu yang besar. Yang ketiga ada di masyarakat, yaitu gotong royong, ikut serta kerja bakti di lingkungan. Siapa nih yang teman-teman di rumahnya sering ikut gotong royong dengan mungkin ketua RT-nya atau keluarga kalian? Kamu ikut? Kalau misalnya di rumah kalian ada acara gotong royong membersihkan bersih-bersih pos ronda kayak gitu ya Kak ya, kalian ikut aja, itu termasuk sila keempat loh teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang membangun Indonesia dengan sila keempat. Musyawarah itu keren loh teman-teman. Sila keempat itu kekuatan kita bersama. Coba ingat lagi bunyi sila keempat apa sih? Coba bersama-sama. Betul. Sila ini bukan hanya sekedar kalimat panjang teman-teman ya, tapi adalah cara kita di Indonesia hidup rukun. Contohnya, pikirkan ini. Yang pertama pikirkan ini. Kalau kalian mau main bola, tapi ada yang mau main petak umpet, pasti kalian berantem. Kalau tidak ada aturannya, betul tidak? Betul ya. Nah, yang kedua ini sila keempat adalah aturannya. Kita duduk bareng, diskusikan atau bermusyawarah dan mencari jalan tengah. Keputusan yang diambil itu namanya apa? Mufakat teman-teman. Keputusan yang diambil itu namanya mufakat. Jadi yang ketiga, kekuatan sila keempat. Kekuatannya apa sih di sila keempat? Kekuatan yang dibuat bersama itu jadi keputusan kita semua, bukan keputusan satu orang yang egois, gitu teman-teman. Jangan egois ya. Jangan ya guys, jangan sampai. Kita harus ingat apa? Apa ya? Bermusyawarah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh siapa nih yang belum? Tapi, betul banget. Silakan Kak Davi. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai wajib di sila keempat. Yang ke-1 itu berani bicara sopan.
Di sini kalau ke guru ngomongnya harus sopan ya. Iya teman-teman ya, kalau ke guru kalian jangan bicara kasar, jangan sampai ya guys ya. Iya betul banget, kita harus sopan, terus mematuhi, mendengarkan ya guys. Ngomongnya kalem ya. Iya. Yang kedua itu mau berlapang dada. Contohnya itu jangan ngambek kalau nggak didengerin omongannya ya. Yang ketiga itu utamakan kepentingan bersama. Contohnya menyetujui tugas kelompok yang diselesaikan di rumah. Di sini kalau ada PR tiduran dulu ya, rebahan rumah ya di sini. Lagi. Nah. Udah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nilai wajib yang tadi disampaikan oleh Kak Davi itu ada apa aja? Dari sila keempat. Nilai wajibnya apa sih? Nilai wajibnya itu yang pertama ada berani bicara sopan. Betul banget. Dan yang kedua ada mau berlapang dada. Yang ketiga, utamakan kepentingan bersama. Gitu ya teman-teman, jangan kepentingan sendiri, diri sendiri. Betul banget. Wah, udah mau penutupan aja nih teman-teman, udah gak kerasa. Sebelum penutupan, kita ada pertanyaan buat kalian. Untuk 3 orang ya kan, ada hadiah juga. Hadiahnya dikeluarin sekarang atau nanti ya? Nanti ya. Dulu berarti ya. Oke, untuk ada siapa namanya? Siapa namanya? Gimana? Abi boleh berdiri teman-teman. Berdiri dong. Abizar. Oke. Tangan dulu dong buat temennya. Abizar ya namanya. Ya. Oke. Abizar, coba jawab pertanyaan yang saya tadi berikan. Contoh itunya apa? Mau diulang pertanyaannya? Oke. Untuk pertanyaan pertama ada sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa kita tidak boleh apa? Sangat egois. Betul banget. Betul. Apalagi? Kalau mau ke guru jangan bentak-bentak Betul banget. Harus sopan ya. Ya betul. Ada lagi? dan harus ikut musyawarah. Betul banget. Ada lagi? Udah tepuk tangan nih. Untuk pertanyaan kedua, tetap teman-teman siapa ya ini yang mau maju menemani Abizar di depan sini ya. Untuk 2 orang lagi. Pertanyaan kedua, kita teman-teman siapa? Inti makna dari sila keempat Pancasila adalah berani bicara, mau mendengar, dan satu lagi? Satu lagi? Boleh? Gimana? Gitu? Boleh? Oke, udah? Silakan untuk pertanyaan yang saya tadi berikan atau mau diulang? Untuk pertanyaannya, inti makna dari sila keempat Pancasila adalah yang pertama mau berani bicara, mau mendengar, dan oh betul banget, semangat bersama atau musyawarah teman-teman. Ketiga, siapa ya? Mau siap? 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 Ya, oke. Ketiga, saat pemilihan ketua kelas, sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah ayo apa? Saat pemilihan ketua kelas kita teman-teman, sikap apa sih yang sesuai dengan sila keempat saat pemilihan ketua kelas? Ini bukan berlaku untuk ketua kelas aja ya teman-teman, ini berlaku untuk semua orang ya, karena ini saat memilih ketua kelas. Kalau teman-teman saat pemilihan ketua kelas itu dipilih atau gimana? Dipilih atau pemungut suara? Pemungut suara kan kayak misalnya kakak ini mau itu, kakak ini mau ini, terus nanti siapa voting, siapa yang ini gitu ya, itu betul. Nah ini berlaku untuk kalian semua. Jadi saat pemilihan ketua kelas, sikap yang sesuai dengan sila keempat itu apa?
Jawaban yang tadi tentunya dari Kak Ryan dan Kak Naura berbeda ya teman-teman. Kita dengar apa sih jawaban dari mereka ya teman-teman. Boleh silakan jawabannya apa? Mau diulang? Pertanyaan selanjutnya. Saat pemilihan ketua kelas, sikap yang harus yang sesuai dengan sila keempat adalah betul banget teman-teman. Menerima pendapat orang lain teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat pemilihan ketua kelas harus menerima pendapat orang lain teman-teman ya. Jangan misalkan si ini ikut si ini ikut si ini misalkan. Nah, hadiahnya ini adalah ada 3 kopi dan ada 1 Kinder Joy. Itu sudah dilihat undangannya. Tidak apa-apa, kalian jangan bersedih ya. Kalian tetap semangat, tetap harus mau jadi pemimpin untuk kedepannya ya. Oke, silakan. Ada yang mau Kinder Joy yuk? Siapa? Ini kan Terakhir nih. ini nih ketua kelas. Ketua kelasnya. Ketua kelas ya. Ryan. Oke, kita menang kopi rahasia maca. Oke, benar-benar keren banget nih ya teman-teman. Jadi saya akan menyampaikan sila keempat dan sila bukan hanya dihafal teman-teman. Ingat ya, bukan hanya dihafal. Sila pancasila kita itu ada 5 ya teman-teman. Oke. Tapi harus juga dijalankan. Ingat ya teman-teman, bukan hafal tapi harus dijalankan. Musyawarah adalah bukti kalau kita bisa bersatu meskipun berbeda pendapat. Ingatlah, sila keempat mengajarkan kita bahwa satu kepala boleh berbeda, tapi satu tujuan harus bersama. Kita tidak boleh egois dan mau menang sendiri. Mulai sekarang, jadilah pahlawan musyawarah dimanapun kalian berada. Berani bicara, mau mendengar, dan ikhlas menerima keputusan bersama. Tanamkan ini di hati kalian teman-teman. Musyawarah itu keren. Boleh teman-teman ikuti bersama. Musyawarah itu keren. Nah, boleh 1, 2, 3. Musyawarah itu keren. Mari kita lakukan sekarang dan selamanya. Sebelum kami ada tepuk semangat yang bisa teman-teman raih ikuti kami ya teman-teman. Jadi ketika saya bilang tepuk semangat velocity. Dan teman-teman saya. Nama saya Rizky Moro. Saya Muhammad Fadli. Saya Muhammad Rizky Maulana.